Baik, kembali bersama kami di Breaking News MNC News dan kali ini kita akan bicara mengenai KLB 2023-2027 ini dari perspektif narasumber yang sudah terhubung bersama kami sore ini ada Ratu, maksud kami ada Mbak Samara sudah bersama kami melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Samara. Sore, Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya sudah hadir secara virtual, tentunya mengikuti dari pagi sampai sore banyak kejutan secara keseluruhan dulu Mbak Samara. Bagaimana Anda melihat jalannya prosesi KLB untuk hari ini? Saya kira prosesi KLB ini representasi dari dinamika yang sangat menarik ya. Oke. Tapi yang perlu kita highlight, yang perlu kita tegaskan adalah bagaimana di putaran pertama yaitu pemilihan ketua umum jelas aspirasi para voters gitu ya, merepresentasikan keinginan publik juga dari semua calon-calon, kelihatan siapa yang programnya paling jelas kan di sini adalah Pak Erick Thohir ya. Dan karena itu kita lihat dari segi suara itu membuktikan bahwa voters merasa yang paling tepat untuk memimpin PSSI adalah Pak Erick gitu. Makanya bisa kita lihat perjalanan pemilihannya sangat smooth, semuanya sepakat dan alhamdulillah Pak Erick terpilih. Baik, untuk Waketum. Tentu saja untuk Waketum. Ya. Untuk di putaran kedua ini kalau di putaran kedua ini ada hal yang sangat menarik ya menurut saya karena mungkin juga karena ada berbagai macam kabar dan isu juga FIFA ada di dalam sana meminta adanya penghitungan ulang. Saya kira itu dinamika gitu. Di sini juga menunjukkan bahwa FIFA peduli dengan kita, dengan Indonesia. Dinamika ini saya kira adalah dinamika yang biasa ya dalam setiap proses pemilihan gitu. Dan kita lihat saja, saya kira kita harus apresiasi yang terpilih menjadi Waketum. Dua-duanya orang hebat, Pak Zainuddin Amali dan Mbak Ratu Tisha, gitu kan. Dan kita harapkan nanti keduanya bisa sama-sama bersama dengan Pak Erick gitu ya sebagai ketua umum memperbaiki sepak bola kita, memperbaiki PSSI. Oke, ada juga anggapan Mbak Samara ketika kita melihat banyak tokoh besar ya di pucuk pimpinan Pak Erick seperti itu, Menpora even harus turun tangan seperti itu. Dan banyak pihak juga di satu sisi optimis karena mereka adalah orang-orang yang sangat peduli dengan persepak bolaan tanah air. Tapi di satu sisi juga banyak yang menilai bahwa tupoksinya dua tokoh ini misalnya Pak Zainuddin dan juga Pak Erick Thohir sudah berat seperti itu. Ketika harus memimpin satu institusi atau badan persepak bolaan di tanah air, fokusnya mungkin akan terbagi. Bagaimana Anda melihat ibaratnya peran mereka ini? Apakah akan maksimal ke depannya ketika beliau juga ya kita tahu tahun ini tahun politik juga ya, dan bagaimana Samara melihatnya? Iya, saya kira kita harus lihatnya begini ya. Pak Erick misalnya, saya bisa melihatnya dari kasus Pak Erick gitu. Orang banyak bicara keduanya memimpin banyak posisi gitu. Pak Erick memimpin BUMN dan kini juga memimpin PSSI. Tapi yang harus kita ingat begini, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membangun sistem gitu. Terkadang kita menganggap bahwa seorang pejabat publik tertinggi di satu institusi akan mengerjakan semua ke hal paling detail sekalipun. Tapi pada akhirnya pemimpin yang baik itu membangun sistem yang baik, membangun tim yang baik, di mana dengan ada dia atau tidak ada dia, tim tersebut dan sistem tersebut bisa bekerja dengan efektif gitu. Nah sekarang kita lihat Pak Erick kan membangun sebuah sistem di BUMN, membangun sebuah tim yang kompeten di BUMN. Makanya dengan sistem dan tim yang kompeten itu kita bisa melihat prestasi-prestasi di BUMN. Nah kita harus percaya dan yakin sebuah sistem yang sudah berjalan di BUMN ini dibarengi dengan sebuah sistem dan tim yang nanti akan berjalan di PSSI sama-sama akan saling mampu berjalan beriringan gitu tanpa harus satu menjadi fokus dibanding yang lain. Jadi kita nggak perlu khawatir soal itu karena pada akhirnya ini bukan pada satu tumpuan seseorang, tapi bagaimana sistem dan tim itu bekerja dengan efektif. Oke, jadi memang kalau kita lihat bahwa perubahan ya tadi bahwa hal yang konstan ya, hal yang nyata, dan kita lihat bahwa tantangannya bukan bicara bagaimana tadi tokoh ini, tapi sistemnya juga yang harus kita perbaiki ya Mbak Samara ya. Lalu kalau ya kita lihat juga bahwa hari ini Waketum dipilih bisa 2 kali, dan ini juga karena ada protes seperti itu, dan kali ini juga disebutkan tadi bahwa Pak Yunus Nusi akhirnya mundur. Anda melihat bahwa kalau di level atas mungkin orang satu suara ya, atau satu sudah mengerucut lah seperti itu
setuju akan kepemimpinan Bapak Erick Thohir. Tapi di level Waketum ini dinamikanya riaknya agak nyata dan hari ini kita lihat bersama. Apa yang harus dilakukan kedua tokoh terpilih ini termasuk Pak Erick Thohir agar riak yang ada ini nantinya juga kita bisa memperbaikinya seiring jalan dan apalagi 90 hari lagi kurang lebih ada Piala Dunia U20 kita jadi tuan rumah, Mbak Samara. Iya, saya kira Pak Erick akan memberikan contoh yang baik. Pastinya beliau akan menenangkan segala macam riak-riak ini, akan menunjukkan leadership-nya, gitu kan, yang seperti sudah kita lihat gitu. Jadi itu saya pikir tidak ada kekhawatiran gitu. Memang kan di sini dengan selesainya KLB ini, dengan juga terpilihnya Pak Erick sebagai ketua umum, memang yang ingin disudahi kan perbedaan, perdebatan gitu. Dan yang harus dijadikan fokus kan tentang kerjanya gitu. Tentu kita masih juga sambil menunggu proses pemilihan Exco ya di sore hari ini. Tetapi intinya dengan Pak Erick juga tadi menegaskan bahwa kita beberapa 90-an hari lagi menuju Piala Dunia U20, saya kira udah jelas fokusnya kemana. Fokusnya bukan lagi terpaku pada KLB pada hari ini, fokusnya adalah melihat masa depan. Dan masa depan itu adalah kerja, persiapan supaya kita bisa sukses pada Piala Dunia U20 nanti. Baik. Sebagai seorang perempuan, Samara, Anda melihat ada sosok perempuan juga di tubuh pucuk pimpinan PSSI. Any thoughts about this? Ya, saya kira kita harus apresiasi ya. Kita harus apresiasi bukan hanya karena Mbak Ratu Tisha adalah seorang perempuan, tapi kita harus apresiasi beliau mampu fight dan mendapatkan vote untuk bisa duduk menjadi wakil ketua umum gitu. Dan saya kira adanya keterwakilan perempuan tentu sangat penting di PSSI. Dan juga tadi kalau kita ingat pidatonya Pak Erick ketika beliau pertama kali terpilih menjadi ketua umum, beliau katakan bahwa timnas ini bukan hanya laki-laki, tapi juga ada timnas perempuan. Gitu. Kita juga harus menjadikan itu fokus. Dan yang tidak kalah penting, beliau juga menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan di dalam tubuh PSSI sendiri. Jadi saya kira ini semua inline dan kita senang ada keterwakilan perempuan yang terpilih juga di level Waketum. Dan harapannya juga nanti akan banyak perempuan-perempuan yang terlibat dan menjadi fokus gitu dalam perbaikan sepak bola kita ke depan. Karena selama ini kita seringkali menganggap PSSI sebagai sebuah organisasi yang sangat sentral terhadap laki-laki, tapi juga pesan Pak Erick tadi sangat penting. Bagaimana ini juga harus menjadi organisasi yang inklusif dan mementingkan timnas perempuan kita. Ya, it's a good sign karena kita tahu bahwa olahraga sepak bola ya banyak yang bilang sangat maskulin, tapi kita tidak bisa melupakan ada peran wanita dan ada juga timnas perempuan ya, dan kita juga punya lumayan prestasi kalau bicara perempuan ya, di bidang sepak bola, dan tentunya ini menjadi semangat bersama bahwa tadi inklusif ya yang dibawa secara tidak langsung bagaimana Ratu Tisha menjabat sebagai Waketum. Kalau untuk Exco sendiri ya, Samara punya pendapat soal ini karena saya dengar masih berlangsung sih, kita belum tahu seperti apa karena nanti malam setelah semuanya selesai akan ada pidato juga disebutkan seperti itu. Ya, saya kira dinamikanya masih sangat terbuka. Gitu. Artinya yang kita harus ingat, dan ini saya pikir adalah sebuah proses edukasi yang sangat baik untuk publik. Publik mungkin menganggap bahwa menganggap bahwa ketua umum itu memiliki hak untuk memilih waketum atau exco, tapi dengan proses hari ini di mana ada pemilihan, kita bisa melihat bagaimana dinamika pemilihan waketum, dinamika pemilihan exco gitu ya, yang sangat tersorot. Kita jadi paham bahwa ketua umum itu memang tidak memiliki hak untuk memilih waketum dan exco-nya gitu. Ini adalah proses yang memang diserahkan kepada pasarnya, diserahkan kepada voters gitu. Jadi kita lihat saja dinamikanya, kita lihat saja apa aspirasi voters, dan kita harapkan ya orang-orang terbaik yang bisa merepresentasikan voters, merepresentasikan kepentingan publik Indonesia mencintai sepak bola duduk di jajaran Exco. Ya, dan bicara optimisme, ini juga Samara yang kita soroti bagaimana sebenarnya publik juga kita tahu KLB beberapa kali terselenggara, namun tidak banyak perubahan ya terjadi ketika KLB usai, dan bahkan ya banyak tamparan terhadap sepak bola tanah air dengan beragam kejadian sepanjang tahun yang tentunya membuka mata kita bagaimana sebenarnya fokus prestasi itu luar biasa harus yang menjadi utama. Anda melihat setelah KLB ini, Samara, apakah pesimistis itu bisa kita kubur bertahap seperti itu? Anda optimis bahwa akan ada perbaikan ke depannya di tubuh PSSI dengan segala perubahan yang kita punya hari ini? Iya, saya mau ngambil satu tweet ya yang tadi ditweet oleh salah satu
seorang netizen ketika Pak Erick terpilih menjadi ketua umum PSSI adalah begini. Sekarang dengan terpilihnya Pak Erick Thohir kita bisa bermimpi besar lagi. Jadi dengan itu aja tweet itu merepresentasikan perasaan setiap warga negara Indonesia yang ingin harapan sepak bola itu kembali hidup gitu. Jadi sebenarnya apakah kita 100% optimis? Mungkin nggak, tentu pasti masih ada keraguan, ada ketakutan, mampukah Pak Erick melerai benang-benang kusut ini? Tapi juga kita harus ingat satu hal, dengan terpilihnya Pak Erick menjadi ketua umum PSSI, orang bisa berharap lagi, orang bisa bermimpi lagi, orang punya keyakinan terhadap sosok yang memimpin PSSI, bahwa sosok ini akan bisa membawa perubahan. Apakah perubahan yang akan instan, revolusioner, selesai dalam beberapa hari, beberapa bulan? Tentu enggak. Okay. Tapi orang tahu bahwa ada sosok yang sedang bekerja dan sedang berupaya untuk melakukan perubahan di PSSI itu sendiri. Ya, karena kita tahu beliau juga memang pecinta olahraga, ya pengalaman di bidang olahraga, owning the club juga sudah pernah. Jadi paling tidak ada background yang memang ingin memajukan sepak bola. Tapi satu yang menarik ketika pidato tadi, bukan pidato ya, tapi keterangan pers kepada media Samara, bahwa yang di highlight bahwa Pak Erick Thohir ingin PSSI yang bersih ya, seperti itu. Tidak ada praktik-praktik kecurangan. Anda melihat kenapa ada item ini disebutkan oleh seorang ketua umum yang baru terpilih? Ada sinyal apa sebenarnya, Samara? Ya, saya pikir kenapa beliau menekankan kata bersih, karena ini akan juga sebuah keyword yang beliau pertama kali katakan juga ketika beliau bersedia dicalonkan sebagai ketua umum PSSI gitu. Karena memang pada dasarnya di dalam tubuh PSSI ini bukan masalah sekedar kompetensi gitu. Ini masalah kemampuan untuk melerai benang kusut. Makanya tadi saya dengar juga di salah satu pernyataannya Pak Erick setelah terpilih adalah beliau ingin coba melihat dan melerai persoalan match fixing di Indonesia ini gitu. Jadi ini saya kira udah sangat inline dengan narasi bahwa PSSI itu harus bersih, PSSI itu tidak boleh diisi oleh tangan-tangan kotor gitu. Jadi kita lihat saja apa programnya, kita lihat saja apa kebijakan beliau ke depan. Oke, luar biasa. Ini semoga banyak tadi janji dan hal-hal baik ya dilahirkan hari ini. Dan tentunya inline sebagai pecinta olahraga, kita semua penikmat sepak bola Samara ya, harapannya besar sekali, terutama U20 sebentar lagi. Dan ini jadi ujian, not ujian, but the first experience juga untuk kita ya setelah KLB ini. Harapan Samara terakhir mungkin untuk Piala U20 dan kepemimpinan PSSI yang baru serta ada sosok perempuan dalam olahraga yang sangat maskulin ini. Harapan saya tentu saja kita sukses. Saya punya satu harapan sama seperti Pak Erick Thohir bisa membuat kita bangga ketika Asian Games. Saya berharap beliau juga akan buat kita bangga dalam Piala Dunia U20 ini. Amin. Dan harapannya akan makin banyak keterwakilan perempuan. Kita harapkan Pak Erick Thohir akan punya keseriusan juga memperbaiki timnas perempuan kita. Dan saya yakin karena beliau adalah sosok yang sangat progresif gitu ya. Saya percaya beliau akan menyelesaikan berbagai macam persoalan di sektor sepak bola kita gitu. Baik Samara, terima kasih sekali untuk insight-nya sore ini. Kita ngobrol sore, maaf kalau diganggu tapi luar biasa. Kita memang dari tadi pengen perspektifnya dari sudut pandang perempuan, dan nggak salah kalau kita ngobrol sore ini dengan pemerhati sepak bola Samara Amani. Sehat-sehat untuk Samara, sukses selalu, selamat beraktivitas kembali. Thank you Samara. Terima kasih, mari. Ya. Baik, dan kita masih bicara mengenai bagaimana pemirsa KLB ini berlangsung, dan kita tahu bahwa Waketum sudah dipilih dan Exco sendiri masih sedang dalam proses seperti itu, namun diperkirakan akan jeda terlebih dahulu karena kita tahu di 17.34 jelang maghrib biasanya setelah proses yang sebelum-sebelum terjadi bahwa ada jeda asar seperti itu, dan nanti juga dijadwalkan ketika semua proses pemilihan ini sudah dilangsungkan, ketua umum kita sudah mendapatkan Waketum dan juga nanti anggota member dari Exco, dijadwalkan seperti informasi yang kami dapat bahwa akan ada pidato resmi secara official seperti itu dari berbagai tokoh, berbagai pihak yang sudah ditetapkan sebagai ketua dan pengurus dari PSSI yang baru nanti malam. Jadi kira-kira agenda seperti itu, dan lagi-lagi kami tim media untuk saat ini di arena kongres sendiri memang agak terbatas, kita tidak bisa memasuki hall atau ballroom itu sendiri. Jadi informasi yang kami dapat hanya sebatas di area luar dari kongres. Namun nanti kami akan update lagi seperti apa perkembangan terbaru
Tapi seperti yang Anda lihat di layar juga sudah berkali-kali kami umumkan, kami tulis bahwa memang untuk Waketum sendiri ada perubahan sedikit, Ratu Tisha dan Zainuddin Amali. Sebelumnya ada Bapak Yunus Nusi namun mengundurkan diri seperti itu, dan kita tahu juga bahwa Ketua Umum terpilih Bapak Erick Thohir untuk hari ini adalah keluar sebagai pemenang di KLB 2023-2027, dan banyak hal yang di-highlight termasuk dari komentar dari Pak Erick Thohir terkait bagaimana sepak bola, net fishing, juga kepengurusan yang bersih menjadi item yang di-highlight ketika beliau memberikan keterangan pers sesaat setelah menang. Dan juga bagaimana kita tahu bahwa pemilihan Waketum juga tadi berlangsung 2 kali karena pemilihan yang pertama itu dianulir berkat protes dari beberapa voters yang menyebutkan bahwa ada sedikit kesalahan data ketika hasil yang kita dapat di awal, yaitu Bapak Zainuddin Amali dan Yunus Nusi. Namun setelah asar tadi 15.30 dilakukan pemilihan Waketum ulang dan keluar hasil yaitu Bapak Yunus Nusi dan Ratu Tisha, namun kembali berubah, Yunus Nusi mengundurkan diri lalu diganti oleh Bapak Zainuddin Amali, dan sudah hampir resmi kita mendapati 3 nama tokoh ini yang akan memimpin PSSI ke depan, yaitu Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum, Bapak Zainuddin Amali dan Ratu Tisha sebagai Wakil Ketua Umum. Dan menarik bahwa ada sosok perempuan dalam kepemimpinan PSSI ini karena lagi-lagi Pak Erick menyebutkan bahwa sepak bola tidak hanya milik perempuan, kita punya timnas, maksud kami tidak hanya milik laki-laki, kita punya timnas perempuan, dan ini menjadi gambaran bagaimana organisasi ini harus ke depan lebih inklusif lagi, melibatkan banyak pihak, tidak melulu bicara maskulinitas yang hanya dimiliki oleh kaum pria. Dan kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetap bersama kami di Breaking News MNC News.